Shalom, salam sade, salam dikocok bandar, salam hari Kamis, salam lemeskan ototmu. Market semalam ya, disorong atas, sorong bawah sama bandar ya. Yang pasti altcoin yang mampus sendiri kerjain altcoin, tapi ya sabarlah. Ya, ini semalam pas drop dia kegenjet sampai pas BTC 67 something, altcoin tergenjet sekali ya, terdiskon. Ini dia nendang balik tadi sampai 71, terus dailynya nutup di 70.600. Ya altcoin ya terdiskon juga. Nggak recovery juga ya. Cuma beberapa mulai agak lawan arus, ada yang hijau gitu ya. Ya, by the way hari ini kita bahas berbagai hal, termasuk CPI yang mengalami kenaikan ya. Nanti kita bahas ini, kita lihat dulu. Ini saya buat video. Hari ini agak cepat, sejam saya buat video karena habis upload saya ada urusan, saya mau keluar, maka hari ini agak cepat saya upload ya. Agak cepat, sejaman lah. Ini market cap di 2 triliun, 63 billion, hijau 1,8%, tapi volume dia drop ya 4,7%. Kemarin di 99, sekian billion, ini dia drop ke 94,5 billion. Nah, yang buat mampus altcoin di sini BTC dominance-nya menguat 53% ya. Ada yang tanya, selalu tanya, lihat di mana? Saya kalau lihat ini, saya pakai CMC ya, Coin Market Cap CMC. Jadi saya acuannya di situ karena udah terbiasa lama pakai ini udah. Jadi saya nggak lihat yang lain, nggak di CoinGecko atau di apps yang saya pakai ya. Jadi udah kebiasaan di CMC ya. Jadi BTC dominance yang saya lihat di CMC ya, di 53% hari ini. Makanya banyak altcoin tergenjet, terdiskon ya. Tapi ya santai aja. Ini saya buat video posisi Bitcoin di 70.811, Ethereum di 3.556. BNB justru nendang balik ya, padahal kemarin dia drop, kemarin dia punya event gitu, begitu pembalikan arah ini BTC hijau, dia cepet juga ikut balik BTC hijau ya. Ini BNB saya buat video posisi di 616, sayang kecepatan saya dapat dikit, saya TP terus saya pikir dia anjok, nggak mau masuk lagi. Ya kadang gitulah market ya, rezekinya sedikit. Tapi kemarin saya lumayan, kemarin rezeki bagus loh. Di South saya dapat ini 2 kali TP lumayan di 250 pip sama 300 pip. Kemarin sempet dia nendang lawan di 2359, saya lihat wah ini agak bahaya. Saya top up lagi, saya geser stop loss ya di situ. Terus ngedrop sebelum ini keluar data CPI keluar, belum ini saya lihat udah lumayan, udah ada 300 pip, saya TP ya kan, saya pikir lihat masih mau nggak, habis keluar ini CPI justru malah saya lihat agak nendang hijau lagi, ya udah saya TP semua, dapat 2 kali TP lumayan. Terus saya kemarin short koin kripto juga ada rezeki, lancar kemarin rezekinya lancar banget gitu. Kalau hari ini saya nggak masuk SAU, saya agak ragu ya dengan data hari ini ya, karena juga nanti kita bahas beberapa hal ya. Kita lihat dari event dulu nih coba. Jadi event semalam itu ya, yang ini sekali dibahas, CPI yes over yes-nya mengalami kenaikan lebih tinggi dari forecast yang sebelumnya 3,2. Forecast-nya memang kemarin udah kita lihat ada kenaikan 3,4, ternyata lebih tinggi dari forecast di 3,5 ya.
Tapi CPI index month over month-nya nggak ada kenaikan, juga nggak turun, sama seperti sebelumnya 0,4. Nah di core-nya juga nggak ada perubahan. Yang core sebenarnya kelihatan ada penurunan kemarin kan, yang kita perkirakan misalnya core CPI-nya yang month over month 0,4 diperkirakan agak turun 0,3, ternyata nggak turun ya. Jadi dia sama dengan hasilnya seperti bulan lalu. Yang core CPI years over years-nya juga masih sama seperti bulan lalu di 3,8, tidak mengalami penurunan. Nah berarti core-nya ini belum ada perubahan, bukan ada kenaikan ya. Makanya, nah kalau Anda lihat pas keluar data CPI itu sempat anjlok ya kan, tapi kenapa dia ngeban balik ya? Ngeban balik ya, market ini kelihatan mereka perhitungkan juga ya. Nextnya justru semalam dolar balik arah menguat. Nah kan lucu, Anda lihat yang diribut dibahas CPI wah naik, tapi kenapa seharusnya kan kalau CPI naik berarti ekonomi dia nggak bagus ya kan, dolar akan melemah, justru dolar menguat ya. Kemarin saya buat video kan di dolar 103, sekian ya. Semalam dolar sempat ke 105 ya. Nah ini saya buat video posisi dolar 104,9 sekian ya. Dolar posisi menguat dibanding kemarin gitu ya. Nah makanya emasnya akhirnya sempat mantul balik habis CPI terus ngedrop balik gitu ya, karena dolar menguat. Nah dengan kondisi begini ini masih banyak hal. Tadi ada pertanyaan, wah menurut mereka katanya tahun ini mungkin nggak ada cut rate lagi ya, di 2025 baru ada cut rate. Ya itu pendapat dari, mungkin nggak tahu, Anda lihat di pendapat saya dengan analisa saya masih yakin ada cut rate ya, karena pertama saya lihat core ini, patokan dari Fed kalau dia mau ambil ini dia masih di core belum ada kenaikan gimana ya, dan masih sama yang naiknya indeks years over years gitu ya. Sedangkan seharusnya, makanya agak data ini agak ngaco, seharusnya indeks month over month-nya justru seharusnya mengalami kenaikan ikut paling tidak ya kalau years over ya. Karena kenapa? Logikanya kalau naik saya masih agak wajar naik karena seasonal, ini winter kemarin kan efek dari pemakaian energi yang kuat, energi naik juga akan efek ke yang lain-lainnya, pasti terefek naik gitu ya. Nah belum lagi ini terpacu inflasi ini dengan kenaikan gaji labor ya, labor naik, terutama California ngeri, dia punya minimum wage itu udah naik tinggi, jadi semua bahan-bahan juga naik gitu. Kamu belanja McDonald juga hamburger yang ini naik ngeri juga, jadi juga pengaruh dari itu. Nah satu hal yang perlu saya ini katakan, mungkin Anda cuan-cuan army masih, kalau kalian ikut video saya dari tahun-tahun kemarin, dari awal-awal Fed naikkan rate dengan ini, saya kan sudah ingatkan, saya udah terus yang ngomong, inflasi ini tidak akan bisa mereka solve. Ya, inflasi ini akan tetap jalan, dia mau tekan ke 2% itu tidak mungkin, kalau kalian masih ingat. Ya. Nah, itu yang akan terjadi seperti ini. Dan belakangan ini, beberapa bulan ini saya sampaikan bahwasanya ekonomi itu Amerika ini sekarang Fed ini di posisi buah si malakama ya. Buah si malakama, ambil langkah begini juga dia salah, ambil langkah begitu juga salah ya. Dimakan buah mati bapak, nggak dimakan juga mati ibu. Jadi dia posisinya udah begini. Jadi sebenarnya CPI ini sebenarnya udah nggak jadi acuan dia juga. Banyak hal dia udah pusing. Yang
dia tetap harus lakukan cut rate. Ya, nggak akan ditunda ke tahun depan 2025, atau ada yang bahas, wah inflasi naik lagi, takut Fed akan naikkan rate lagi. Nggak mungkin naikkan rate lagi, ya. Untuk naikkan rate udah nggak mungkin, justru dia harus turunkan. Karena apa? Dia defisit, dia bayar bunga udah itu. Dan satu lagi saya kasih tahu, hari Selasa kemarin, Goldman Sachs itu sebelum keluar data CPI ini, Goldman Sachs udah potong rate untuk bank dia, ya, untuk bank dia saving account yang bunganya 4,5% itu dia cut jadi 4,4%. Nah, ini udah sinyal, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia kenapa dia berita nggak gimana di ini kan, ya kan? Tapi itu yang sudah dilakukan. Hari Selasa kemarin Goldman Sachs turunkan bunga. Tapi duluan dia turunkan sekarang saving account dulu, ya, untuk bank dia, Goldman Sachs, ya. Nah, inflasi masih tinggi, kenapa dia? Ya mereka bayar bunga ini, mereka perkirakan defisit, ya. Fed sendiri bayar bunga sudah defisit. Tapi semua itu banyak tidak diberitakan data ini, ya. Jadi bukan soal hal inflasi aja, ya. Jadi banyak hal yang dilakukan, maka saya bilang dia posisi si malakama sekarang, ya. Naikkan rate udah nggak bisa, naikkan rate sama sekali udah nggak bisa. Sekarang posisinya cut rate juga salah, nggak cut rate, dia pertahankan lebih lama. Jangankan naikkan ini, pertahankan lebih lama lagi, dia juga udah megap-megap. Bank-bank udah komplain, gua udah nggak mampu nih bayar bunga gitu, ya. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Makanya saya katakan kenapa saya bilang mereka akan bahas soft landing, hard landing. Saya kan selalu bilang, buat saya tidak ada landing sebenarnya. Karena kenapa? Mereka udah nggak peduli sebenarnya, ya. Kalau mereka peduli pemerintahannya, ya, nggak mungkin labor wage terus dinaikkan, ya kan? Karena pengusaha udah megap-megap, udah pada tutup gitu, ya. Jadi banyak hal yang memang disengaja yang dimainkan, ya. Dan kedua, dolarnya terus dimainkan, dengan gold diserang, dengan minyak diserang. Itu juga salah satu alasan dia terpaksa, dia usahakan dia harus cut rate juga untuk menekan gold, untuk minyak. Istilah dia mainkan, wah kami ekonomi bagus, kami udah bisa cut rate gitu. Itu semua nanti ada skenarionya gitu, ya. Jadi buat saya pribadi, kita tunggu aja ini kelanjutan dramanya, ya. Soal inflasi ini, terutama saya lihat ya core-nya juga nggak naik. Buat Fed saya yakin dia masih nggak ini, ya. Justru bond pengaruh sekali, bounce back semalam. Dolar menguat juga pas jam 1 malam itu 10 years note auction bond 10 tahun itu mengalami kenaikan, ya, yang 4,166% naik dia 4,560%, ya. Itu yang menguat positif. Padahal setelah itu jam 2 itu Atlanta Fed GDP Now itu ada turun, yang sebelumnya 2,5% dia agak drop. Tapi itu nggak dilihat lagi sama mereka, ya. Market maker lebih bond 10 year, karena ini uang gede, ya. Di bond itu uang gede gitu. Nah, dolarnya menguat sekali gitu. Oke. Nah, hari ini masih ada event ada PPI hari ini, ya. Ini jam 8.15 ECB interest rate decision, ya. Mereka 4,5% masih nggak ada perubahan saya rasa, ya, untuk Europe ECB. Jam 8.30 malam ini seperti biasa Kamis ada data gembel, ya, yang
diperkirakan ada turun dikit. Minggu lalu naik dia ya, data gembel 221. Nah ini forecast 216. Data gembel agak turun lagi ya. Nah juga malam ini 8.30 PPI yang forecastnya yang sebelumnya 0,6%, ini forecast 0,3% ya. Jadi ya lihatlah malam ini. Nah nanti sama lagi jam 1 ya, itu juga penting. Bond 30 tahun, 30 years bond auction ya. Hari ini kalau lihat ininya saya nggak ambil posisi untuk gold, ya lihat aja. Karena biasa kalau begini dia tergantung bandar mau setel mana dia ambil. Nanti suka-suka dia arahkan market. Nanti kalau dia mau naikkan dia ambil yang mana. Data gembel kayak entah dia mau turunkan dia pakai. Nanti misalnya data yang nggak cocok keluar PPI, tinggal setel berita di media. Itu aja. Jadi ya biasanya kalau yang bebarengan gitu jamnya juga ya, terus ya saya sih agak ini. Tapi kalau lihat dari bond 10 tahun kemarin naik lumayan, dolar menguat, ya ini mungkin setelan 30 nanti jam 1 30 years bond auction juga mungkin masih positif ya. Tapi ya nggak tahu sih, mana tahu kurang laku yang 30 years ya. Ya kita lihat lah. Makanya hari ini agak ragu, saya nggak ambil posisi di gold gitu ya. Sedangkan untuk kripto sebenarnya pengen long sih, lihat udah tergenjet semalam, udah tergenjet begitu ya, banyak terdiskon, mau scalping sebenarnya ambil posisi long juga walaupun dia dominance menguat di 53 kan. Oh, Toncoin lawan arus terus ya. Begitu pembalikan arah cepet dia udah mantul lagi Toncoin ya. Hari ini kalau saya lihat yang agak mulai hijau koin-koin gaming gitu ya, koin gaming, koin NFT ya. Coba aja kalau yang pengen scalping. Nah, saya lihat agak ini Theta gitu ya, Decentraland mana pada lumayan hijaunya gitu. Kalau pengen scalping long, coba aja itu antara flow ya, flow dengan IMX. Kalau mau long, kita ikut arus aja. Ini kelihatan koin gaming agak hijau gitu ya. Nah IMX immutable belum gimana hijau balik dia ya. Coba aja kalau pengen long, yang scalping yang gatal tangan ya, itu IMX ya, sama flow boleh coba gitu ya kalau yang pengen long gitu. Gala juga lumayan boleh coba ya. Ini kayaknya koin gaming mulai agak sedikit hijau gitu. Ordi dari kemarin dia lawan arus ya, Ordi ya. Itu sih kelihatan gaming agak sedikit lawan arus hijau. Setelah ini ya coba aja kalau yang pengen gatal tangan. Oh, ada yang minta bahas Uniswap. Ya, Uniswap beritanya agak lagi ini udah terima surat cinta dari kemarin. Itu kan cuma dicap security waktu saat dikeluarkan Solana, Uniswap, waktu
daftar yang dianggap security, waktu itu kan belum masuk tuntutan, ya kan, masih aman. Nah sekarang rupanya Uniswap dia punya CEO udah post di Telegram, udah terima surat cinta dari SEC ya, yang istilahnya SEC udah pemberitahuan ke dia sudah dimasukkan ke pidana ya, jadi sudah masuk ke ranah hukum, bukan hanya ini ya, berarti dia sudah harus fight di court gitu ya. Nah harus fight di pengadilan. Nah, kalau yang begini ini, kondisi ini, kalau untuk Uniswap, saya pribadi, karena Uniswap ini kan DeFi, decentralized. Decentralized ini sebenarnya mau gimana ditekan SEC juga nggak akan kena gimana ya. Sementara waktu ini mungkin karena orang agak takut atau yang apa, pasti buang-buang barang juga ya. Justru saya pikir ya biarkan dulu. Kalau saya pribadi ini justru saya kesempatan, saya mau ya biarkan mereka yang takut buang barang dulu. Nanti saya pengen serok gitu. Saya pribadi saya masih yakin dengan Uniswap. Pertama lihat dia ngeban kemarin itu ya. Begitu dia umumkan dia mau lakukan upgrade V4-nya di kuartal 3. Itu aja udah cepet mantul. Nah di situ kelihatan apapun itu Uniswap ini masih kenceng, masih disukai sama paus-paus Ethereum. Karena dia hubungan Uniswap sama paus-paus Ethereum itu dekat sekali. Mereka paus-paus Ethereum juga banyak yang hold Uniswap sebenarnya gitu. Jadi pas posisi begini ya, ya lihat aja. Saya pribadi masih yakin sama Uniswap karena dia decentralized, dia nggak bisa dikontrol gimana sama pemerintah Amerika ya. Walaupun dia diserang ya dia fight di court, dia udah umumkan dia akan lawan gitu ya. Ya mereka udah tahu juga, CEO-nya bilang ya kan, Coinbase sama dia mereka akan tetap lawan karena mereka tahu. Lihat aja FTX nggak disentuh ya, berarti ini ke arah mana mereka bawa ke sana. Jadi ya banyak hal yang akan bisa diargu, dan dia ini kan decentralized, tidak satu bertumpu di ini ya, paling kenanya ya yang operasi di Amerika saja. Tapi secara global dia Uniswap nggak bisa kena gimana. Dan Uniswap juga masih DEX yang tertinggi penggunaannya ya, omset yang besar ya, dan saya masih yakin andai kata nanti di Q3 dia launch V4-nya itu masih bisa naik. Jadi saya biarkan dulu untuk Uniswap, justru saya berharap dia drop lagi ya, bisa dapat barang lebih murah. Saya masih yakin untuk Q3-nya nanti gitu. Nah, ini kan masih ada setengah tahun nih, kurang lah 5 bulanan gitu ya. Ya biarkan dulu dia drop. Kalau dia drop, kalau masih bisa diskon, ya mudah-mudahan bisa dapat lebih murah lagi ya. Tapi kalau yang ada sangkut, ya usahakan Anda ada dana DCA. Kalau nggak ada, ya udah hold, tunggu sampai launch V4-nya ya. Karena saya yakin masih bisa diangkat, dan saya yakin masih akan dimainkan sama paus-paus itu. Karena yang hold Uniswap ini juga banyak paus ETH gitu ya. Masih juga salah satu DEX yang mereka suka pakai gitu. Makanya putaran uang omset dari Uniswap ini masih besar gitu. Oke, saya sih pribadi masih yakin ya. Biarkan dulu sementara ini barang masih panas, baru ini kan jadi ya kalau bisa lebih drop lagi. Kalau saya pribadi biar bisa dapat barang murah. Cuma kalau saya ngomong gitu yang sangkut kurang enak juga dengernya. Tapi itulah faktanya. Jadi buat yang sangkut, kalau ada dana ya tunggu dia drop lagi, Anda DCA ya. Tapi kalau Anda nggak yakin ya udah, atau Anda nggak ada dana ya hold aja, tunggu sampai dia launch V4, lihat dia sanggup di berapa. Kalau
nggak mantul baru di situ Anda mau CL. Kalau misalnya nggak mantul, andai kata sial-sialnya dia naik dikit, jangan sekarang. Anda jangan dalam berita begini ketakutan, nanti Anda nggak ini, ya kan? Karena kalau selama barang itu ada pause, itu mantul, itu yang siap lihat yang keadaan misalnya Solana kan sampai karena pause masih mau mainkan, pause cinta tuh produk, mereka mainkan lagi gitu. Ya. Nah, begitu juga saya yakin Uniswap begitu. Oke. Jadi begitu aja pembahasan singkat saya untuk di hari Kamis ini. Seperti biasa, puasa sudah lewat, ini kalian lagi relax, kumpul family, yang liburan-liburan sama keluarga. Jangan lupa lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.